Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlina. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Tiada ucapan yang paling pantas pada siang menjelang sore ini yang cukup cerah Bu ya, kecuali rasa syukur alhamdulillah. Kita semua dalam keadaan baik, kita semua dalam keadaan istiqomah memeluk Islam. Alhamdulillah saya sehat, ibu-ibu sehat semuanya Bu? Sehat semuanya. Saya bahagia, ibu-ibu bahagia enggak Bu? Bahagia ya Bu ya. Mudah-mudahan masuk musola ini yang susah jadi senang, amin Bu. Ya, yang sebelumnya sumpek jadi bahagia, ya kan? Yang sebelumnya tadi kayaknya enggak seger, masuk musola jadi seger, alhamdulillah. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah meskipun hari ini panasnya luar biasa Bu. Orang beriman menyikapi setiap keadaan ini senantiasa berhusnuzon, baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kan ada Bu ya, orang yang di daratan pengen tinggal di dekat lautan, di pantai. Yang di pantai pengen tinggal di daratan. Orang yang tinggal di tempat sepi pengen tinggal di tempat yang ramai. Yang rame pengen tinggal di tempat yang sepi, kan gitu Bu. Yang kurus pengen gemuk, yang gemuk pengen kurus, kan gitu. Manusia itu susah untuk bersyukur. Tapi mudah-mudahan dengan kita sering hadir ke majelis ilmu, majelis ta'lim ya Bu ya, dimanapun kita berada, insya Allah kita bisa menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat bermutiarakan salam semoga tercurah kepada uswatun hasanah Nabiullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mencontoh beliau, kehidupannya, cara dagangnya, cara berumah tangganya, insyaallah dijamin hidupnya akan mulia fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana sikap seorang muslim Ibu sekalian ketika melihat non-muslim merayakan hari raya agama mereka, dan bagaimana sikap kita dalam menyongsong tahun baru 2024 ini Bu ya, 2024. Kita ini berada di ujung bulan, namanya di Desember ya Bu ya. Waktu berjalan begitu cepat. Ketika reuni usia 20 tanya kuliahnya di mana, kan gitu Bu ya. Ketika usia 30 nanya kerja di mana, kan gitu Bu. Ya kan, sudah berkeluarga belum. Ketika 35 masuk tanya anaknya sudah berapa, kan gitu Bu ya. 40-50 nanya lagi Bu, reuni. Pertanyaan lain, cucunya sudah berapa, kan gitu. Sesuai dengan umur lah. Reuni usia 60 tahun Bu ya. Pertanyaan lain lagi Bu, teman kita yang sudah meninggal siapa? Nah, itu reuni usia 60 tahun. Reuni usia 70 tahun lain lagi Bu, teman kita yang masih hidup siapa? Nah kan gitu ya Bu ya. Ini teman-teman kita yang usia 70 yang masih hidup ada kan Bu? Ada enggak Bu? Oh ini Ibu ini berapa tahun Bu? 78 ya Bu ya. Kayak umur 77 Ibu ini ya. Alhamdulillah.
Tapi setidaknya gini Bu sekalian, umur panjang alhamdulillah, pendek juga alhamdulillah. Intinya panjang dalam taat kepada Allah, pendek juga dalam taat kepada Allah, kan gitu Bu. Nah, baik Bu, bagaimana sikap kita menyikapi perayaan agama lain? Sebentar lagi orang Nasrani ini akan merayakan Natal ya Bu ya. Nah, Natal kan gitu. Satu kisah gini Bu, Rasulullah ini pernah didatangi oleh kaum kafir Quraisy, ya. Rasulullah didatangi kaum kafir Quraisy. Mereka ini merasa terancam Bu dengan dakwah Rasulullah, gitu kan? Jadi seakan-akan dakwah Rasulullah itu mengganggu keberadaan kaum kafir Quraisy ini. Sehingga orang-orang kafir Quraisy ini berusaha Bu melobi pamannya, namanya Abu Thalib. Siapa pamannya namanya Bu? Abu Thalib. Coba-cobalah, gimana kamu godalah ponakanmu yang bernama Muhammad itu. Apakah Muhammad tuh pengen duit, kan gitu kan? Kalau pengen duit, aku akan jadikan Muhammad orang yang paling kaya di Mekah, kan gitu. Bu pengen duit nggak Bu? Kerja ya Bu ya. Siapa yang mau ngasih di sini kan? Kerja itu. Jadi Muhammad itu ditawarin duit, ya kan? Sama orang kafir Quraisy, ya. Bukan hanya harta Bu, harta, tahta, wanita. Sudahlah Bu Thalib, ponakanmu pengen apa? Kedudukan. Aku akan jadikan orang yang paling punya kedudukan di tanah Mekah ini, kan gitu. Kalau kekayaan sepertiga kekayaan Mekah itu buat Muhammad lah. Wanita-wanita suruh pilih Muhammad yang paling cantik di Mekah itu siapa, ambil saja, aku berikan. Nah, ini Bu ya. Tawaran 3 hal tadi Bu, harta, HTW ya Bu ya, harta, tahta, wanita. Ini yang paling banyak disukai pria ini 3 ini Bu ya, bener nggak Bu? Harta, tahta, wanita. Dan paling banyak bikin ribet, bener nggak Bu? Paling banyak bikin rumah tangga hancur, bener nggak? Tapi bukan rumah tangga yang di sini loh Bu, ya Bu ya. Amin ya robbal alamin. Insyaallah rumah tangga yang hadir di sini rumah tangganya sakinah semuanya, amin. Ibu-ibu yang hadir di sini solihat semuanya, amin Bu. Suaminya juga soleh semuanya, amin Bu. Ya alhamdulillah. Gitu kan. Wallahi ya am, kata Muhammad, demi Allah paman. Jadi Muhammad itu menjawab dengan ucapan tegas. Wallahi ya am, demi Allah paman, lau wada'u samsa fi yamini, jika orang-orang kafir itu meletakkan samsun, matahari, fi yamini, di tangan kananku, wal qamara fi yasari, bulan di tangan kiriku, ala an atruka hadzal amra ay nasrul Islam, agar aku meninggalkan urusan ini, agar aku meninggalkan Islam ini, apa kata Rasulullah, ma taraktu, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan, hatta yudhirallah au ahlika duna dzalik, sehingga Allah memenangkan agama ini atau aku binasa karenanya. Ini Bu, ucapan Rasulullah menolak keras ya Bu ya. Nggak berhasil Bu digoda dengan harta, tahta, wanita. Beda dengan umat sekarang Bu ya. Kita ini kadang orang baik ikut baik, orang brengsek ikut brengsek, ya kan? Gitu, orang ke barat ikut ke barat, orang ke timur ikut ke timur, orang ngalor ikut ngalor, orang ngampret ikut ngampret. Nah, kadang-kadang, ya kan? Sekarang kadang kita susah untuk menjaga iman. Nah, tapi orang kafir Quraisy ini nggak kehabisan akal Bu sekalian, nggak kehabisan akal. Cobalah, akan aku coba palingkan saja, digoda dengan cara ketaatan Rasulullah ini, ya kan? Ya Rasulullah, gini sajalah, bagaimana kalau 1 tahun ini aku akan ikut denganmu ya Rasulullah, aku akan beribadah denganmu 1 tahun ini, tapi dengan syarat 1 tahun ke depan kamu harus ikut ibadah denganku. Itu kata kafir Quraisy. Sehingga turunlah surat yang kita baca tadi Bu, Qul ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku enggak menyembah Tuhan yang kamu sembah, wala antum abiduna ma'abud, kalian juga enggak mungkin menyembah Tuhan yang kami sembah.
Ayat ini dikuatkan lagi Bu dengan lam taukid namanya. Lam ini penguatan Bu. Wala ana'a bidumma abattum, dan sungguh-sungguh kami enggak menyembah Tuhan yang kamu sembah. Dan juga sama, wala antum abiduna ma'abud, kamu juga enggak mungkin menyembah Tuhan yang kami sembah. Sehingga toleransi dalam Islam itu bagaimana Bu? Lakum dinukum waliyadin. Itu bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah ini Bu, itu toleransi dalam Islam. Kalau berbicara toleransi Bu, umat Islam nggak perlu diajari Bu. Umat Islam sejak zaman Rasul sudah pandai bertoleransi dengan ucapan ini. Kalau ngajarin umat Islam toleransi sama dengan ngajarin ikan berenang di air, ya Bu ya, seperti itu. Kita sudah toleransi Bu. Kita saksikan Ibu sekalian bagaimana ketika Islam masuk di Palestina Bu. Di Palestina itu bukan hanya umat Islam Bu ya. Saya kasih tahu ini Bu. Bu belum tahu kan Bu? Ini saya kasih tahu. Di Palestina itu ada 3 juta orang Kristen ternyata Bu. Bukan hanya orang Islam. Ketika Umar bin Khattab masuk ke sana Bu, itu orang Yahudi, orang Nasrani tidak dibinasakan. Gereja juga tidak dibinasakan, masih aman. Sampai sekarang masih ada gereja di Palestina, itu masih ada. Kita saksikan bagaimana di Australia itu ada suku aborigin itu Bu. Itu ditindas ya Bu ya, minoritas gitu. Minoritas itu sukunya sedikit. Hebatnya Islam tuh gini Bu, ketika Islam mayoritas insya Allah mampu melindungi yang minoritas gitu Bu ya. Umat non muslim aman, mereka enggak diganggu, mereka ibadah dengan tenang, tempat ibadahnya tidak dirusak oleh umat Islam. Ini kehebatan umat Islam, enggak diganggu mereka. Ketika Amr bin As masuk ke negara Mesir, itu di sana ada Kristen Koptik namanya Bu. Sampai sekarang di Mesir juga ada Kristen Koptik, itu tidak dibinasakan kan gitu. Tapi kita saksikan Bu, di mana ada Islam minoritas di negara luar, itu rata-rata Islam minoritasnya terzolimi. Kalau di India itu ada Muslim namanya Kashmir Bu, itu didolimi. Di Thailand ada Muslim namanya Moro Bu, Muslim sukunya itu didolimi, ya kan? Di Myanmar ada Rohingya ya Bu ya. Sampai mereka nggak kuat hijrah kemana Bu? Ke Aceh, kan gitu. Iya itu Rohingya itu Myanmar. Di Filipina sudah Moro kalau nggak salah tadi ya, Moro Filipina. Kalau Thailand Patani, India Kashmir, iya sama Bu, Israel yang Palestina kan gitu ya. Itu kan Muslim tuh tertindas sampai sekarang ya Bu ya, kan begitu. Tapi itu termasuk tanah sebaik-baiknya tanah di muka bumi ini Bu. Tempat di mana pertama kali Rasulullah dinaikkan ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Ini Bu ya. Makanya ketika bicara toleransi nih Bu ya, itu bukan memaksa orang lain untuk ikut agama kita, enggak Bu. Yang heran tuh gini, ketika kita enggak merayakan agama lain, dianggap kita enggak toleransi, ini kan salah Bu. Makanya kadang-kadang sekarang ini aneh Bu ya, ketika enggak mengucapkan selamat Natal, enggak ikut merayakan Natal, dianggap enggak toleransi. Padahal orang lain enggak mengucapin selamat hari raya, kita anggap biasa-biasa saja Bu ya. Benar enggak Bu? Ya seperti itu. Ya kan? Kayaknya biasa-biasa aja, enggak tersinggung kita, kan begitu. Cuman sekarang kan gini Bu, umat Islam kan kalau pas Natal banyak yang pakai Santa Claus, pakai baju apa itu Bu ya. Itu kan isinya yang kayak lancip itu Ibu ya. Itu kan kadang-kadang pakai kalung salib ya. Sesuatu yang bukan menyangkut akidah itu boleh Bu ya. Kalung salib itu bagian akidah, ingat Bu ya. Kan di zaman Nabi Isa nggak ada itu salib. Di zaman Nabi Isa itu kan Yesus ya Bu ya, orang mereka itu kan nggak ada salib. Tapi umat Nasrani meyakini Bu, Nabi Isa itu matinya disalib. Ya Bu ya.
Al-Quran surah Ali Imran 156 sudah jelas Allah menyebutkan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum, kan gitu. Isa itu enggak mati dibunuh, enggak mati disalib, tetapi diserupakan dengan wajah Isa. Dan itu diangkat oleh Allah ke langit. Dan sekarang apa kerjaannya? Iduh, enggak ngerti saya. Nabi Isa itu sekarang apa itu, yang jelas itu Allah yang Maha tahu. Nanti Allah bangkitkan lagi ketika suasana sudah banyak fitnah, diturunkan menghancurkan salib-salib, membunuh babi-babi nanti Bu ya di muka bumi ini. Nah seperti itu Bu. Makanya umat Islam tidak boleh Bu menggunakan salib. Coba-cobalah ada kalung bagus ini kan, bentuknya kayak salib gitu kan dipakai. Padahal itu termasuk bagian daripada akidah orang Nasrani. Nggak bisa itu Bu. Kenapa? Mereka meyakini ya Isa itu ya mati disalib kan gitu. Tapi umat Islam kan nggak mempercayai dengan adanya Quran itu. Oh Isa itu tidak mati dibunuh, tidak mati disalib, tetapi diserupakan. Nah ini keyakinan ini. Tapi umat Islam itu tetap menghormati Bu. Sebagai apa Bu? Nabi Isa sebagai Rasul yang diutus pada zamannya. Dan kita beriman kepada Nabi Isa termasuk bentuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun iman ada berapa Bu? 6. Pertama iman kepada Allah. 2 iman kepada malaikat-malaikat Allah. 3 iman kepada kitab-kitab Allah. 4 iman kepada Rasul-Rasul Allah. 5 iman kepada hari akhir. 6 iman kepada ya qada ya. Bukan kodok Bu ya, qada, beda. Kalau kodok itu kalau musim hujan bunyi itu dia. Gitu Bu ya. Ibu itu pernah dengerin kodok deketin kuping enggak Bu? Kodok itu sebenarnya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kan nggak ngerti tasbih mereka, benar nggak Bu? Sebenarnya itu lagi baca gini Bu, Qul wallahu ahad, Qul wallahu ahad. Oh gitu loh Bu. Ibu nggak dengar aja itu. Sedang tasbih itu. Kan segala sesuatu yang di muka bumi ini kan bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian nggak mengerti tasbih mereka. Ibu kalau dengerin suara tawon tuh bunyinya kayak mana Bu? Bu pernah dengar suara tawon nggak Bu? Suara tawon itu orang nangis kayaknya Bu. Kan gitu Bu ya, gitu Bu ya. Itu tuh sebenarnya sedang berzikir juga Bu. Itu sebenarnya gini, Allah 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 Allah, karena saking banyaknya itu Bu, gitu loh Bu. Allah 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 Allah. Kalau nggak percaya ambil satu deketin kuping Bu. Nah, seperti itu. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kita nggak ngerti tasbih mereka. Ya. Seperti itu. Itu cicak itu kalau bunyi gitu Bu ya, itu sebenarnya subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu loh Bu. Heran dia Bu itu. Kan gitu Bu ya. Itu sebenarnya dia bertasbih juga. Cuman kita nggak ngerti tasbihnya cicak, tasbihnya tawon. Itu ikan yang mangap-ngapin itu bertasbih Bu ya, subhanallah 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 gitu loh Bu. Ikan yang mangap-mangap itu Bu. Seperti itu ya. Nah kita kembali ke toleransi tadi Bu ya. Nah jadi toleransi itu bukan mencampur adukkan akidah. Kalau Islam ya di masjid, di mushola ibadahnya, umat Nasrani ya di gereja, kan gitu Bu ya. Jangan sampai nanti ngadain acara maulidan di gereja. Jangan sampai ngadain acara acara hari besar Islam di wihara. Ini sudah mencampurkan antara hak dan batil. Ini Bu, ini nggak bisa. Ini seperti apa ya? Toleransi itu gini Bu. Saya suka teh, Ibu suka kopi gitu. Tanpa harus menyampurkan teh ke dalam kopi, ya kan? Kalau kopi dikasih susu jadi kopi susu, teh dikasih susu jadi kopi, jadi teh tarik, kan begitu kan? Ini kalau seperti namanya aliran susu itu gini Bu. Nanti kalau pernikahan dia agama A, ya.
Pemakaman agama B. Hari raya ikut agama C. Ini aliran susu begini. Ada yang model Islam itu seperti ini, Bu. Jadi semua diikutin. Padahal kata Allah, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan engkau campurkan antara hak dan yang batil. Ini, Bu. Bagaimana sikap kita, Bu? Membiarkan mereka dengan pemahaman mereka, membiarkan orang Kristen dengan acara mereka, dengan hari besar mereka, enggak perlu kita ganggu, Bu, ya. Enggak perlu kita resah dengan mereka. Juga sama dengan mereka, kan gitu. Tidak perlu mengganggu umat Islam, kan gitu, Bu. Kafir itu ada dua, Bu. Ada kafir harbi, kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu orang kafir yang hidup rukun dengan umat Islam. Kafir harbi itu seperti Zionis Israel itu, Bu. Itu kafir harbi. Itu membunuh tentaranya itu, Bu. Yaitu halal darahnya. Melawan mereka yang terbunuh, insya Allah matinya syahid di jalan Allah. Betapa banyak, Bu, orang yang meninggal, bahkan mereka merasa bersyukur, meskipun sedih tapi syukur. Ada yang sampai orang Indonesia kemarin, Bu, ya, tim medis kita Indonesia, 17 anggota keluarganya menghadap Allah, dibom, Bu. Salah satu itu warga Indonesia, Bu. Hampir 17 jiwa itu meninggal. Itu insya Allah matinya dalam keadaan syahid-syahidah, Bu. Syahid dalam perang itu nggak perlu dimandikan, nggak perlu dikafani, nggak perlu disolatkan, langsung dikubur dengan pakaian-pakaian itu juga. Dan itu nanti akan menjadi parfum, Bu, wangi. Betapa banyak jenazah, Bu, yang kelihatannya belepotan darah, tapi masya Allah baunya bau harum, bau parfum, bau wangi. Itu wanginya dari surga, Bu, iya kan? Padahal nggak dikasih apapun. Betapa banyak kemarin, Bu, tentara-tentara Israel ditempatkan di satu box besar seperti mobil tronton, Bu, ya, menjadi bangkai, baunya luar biasa. Itu bukti jenazahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima bumi, Bu. Ya, enggak terima bumi. Bumi itu kalau menerima jenazah orang-orang yang solihah seperti ibu-ibu ini, Bu. Ya Allah. Ya, Bu. Itu cepet, ayo sini woi, geluk ke dah woi. Nah, gitu kata bumi itu. Bangek temen dikubur woi. Nah, kayak di AC, Bu, ruangan, Bu. Itu seperti 2x1, Bu. Tapi kalau orang yang soleh masuk kubur, woi, mati gak bangek woi dalam kuburin. Nah, ya kan? Kayak di istana, setiap hari dikasih pemandangan surga oleh Allah itu. Makanya kan ada doanya, Bu. Allahumma ja'al qabra rawdah min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburnya sebagian daripada taman surgamu. Wala tajal qabrau khufrah min khufarin niran. Jangan kau jadikan kuburnya sebagian dari lubang api nerakamu. Jadi kubur itu bisa menjadi taman surga, bisa juga menjadi lubang api neraka. Aneh, Bu. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini nanti menjadikan kuburnya taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Bu. Ya rabbal alamin. Itu, Bu, ya. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu, Bu, ya. Jadi toleransi itu kita harus tegas, Bu, ya. Jadi masalah akidah harus jelas. Tetapi, Bu, umat Islam tidak dilarang, Bu. Kata Allah ini surah Al-Mumtahanah 8. La yanhaakumullah. Allah enggak ngelarang kalian. Anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabaru wa tuqsitu ilaihim. Allah enggak melarang kalian berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang non-muslim selagi mereka tidak memerangi kamu, selagi mereka masih hidup berdampingan denganmu, silahkan berbuat baik kepada mereka. Arisan sama orang non-muslim boleh enggak, Bu? Boleh. Bisnis sama orang Kristen boleh enggak, Bu? Boleh. PKK-an sama orang muslim boleh enggak, Bu? Boleh. Ya. Apalagi benerin genteng tetangga non muslim boleh enggak, Bu? Kerja enggak apa-apa, Bu. Itu kan bukan dalam, kecuali gini kalau menurut saya, kecuali kerjanya nganterin bosnya. Ini masih support, Bu, ya. Pro kontra ini. Nganterin bosnya tiap minggu ke gereja. Nah, itu. Kalau cuma nganterin kerja bosnya di pasar Teluk Betung dari sini pulang pergi, nggak jadi masalah. Kan seperti itu, ya. Nah, ya. Atau nemenin anaknya kebaktian di pura atau mana gitu. Nah, ini udah ini. Karena sudah, kalau kata ini kan Rasulullah
Yang haram itu jelas, yang halal itu jelas. Dan di antara keduanya terdapat urusan yang subhat. Nah, siapa yang jatuh ke dalam subhat, dia bisa jatuh ke dalam yang haram. Saya minum dulu Bu ya. Ini kayaknya hari ini saya ngelihat cangkirnya cangkir baru ini Bu. Tapi tutupnya kok nggak matching sama ininya gitu loh. Itu tutupnya hilang apa gimana ini Bu? Hilang tutupnya. Ya Allah. Oh gitu ya Bu ya. Waduh Bang. Oke. Biasanya nggak kayak gini gelasnya Bu ya. Ini apa istimewa ini hari ini Bu? Tapi sayangnya istimewa ini nggak ada temennya ini Bu ya di sini Bu. Itu dia. Ya Allah, alhamdulillah. Disyukuri Bu ya. Udah dikasih air, banyak ngoceh lagi Pak Ustadz ini kan gitu Bu ya. Nggak cuma ini aja Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, seger banget ini ya. Ya. Beli di mana ini Bu? Palestina. Alhamdulillah. Wih, seger Bu ya. Pinter ini. Suasana panas dikasih yang dingin-dingin ini. Apalagi kalau lah segar dingin nih Bu, lebih mantap lagi Bu. Masya Allah. Tapi disyukuri alhamdulillah. Bisa minum dalam keadaan sehat itu nikmat ya. Seperti itu. Sampai lupa Bu gara-gara gelas ini Bu saya tadi. Sampai mana tadi saya ngisi Bu? Tadi Bu ya masalah menyangkut masalah toleransi tadi sudah jelas Bu. Artinya umat Islam nggak usahlah ikut perayaan Natal bagi mereka. Itu sudah menyangkut akidah. Meskipun mengucapinya ini pro kontra Bu. Kalau saya secara pribadi enggak Bu ya. Saya pernah ditanya bagaimana Pak Ustadz dulu waktu saya ngisi di Cilodong Bu pernah Bu. Cilodong itu daerah Bogor. Waktu masih jadi mahasiswa saya sudah ngisi Bu. Bagaimana Pak Ustadz tetangga saya waktu Lebaran ke rumah. Saya kayaknya nggak enak Pak Ustadz kalau saya nggak ke rumahnya minimal ngucapin. Saya itu pernah ini dapat ilmu dari Miftah Farid Bu ya. Ini salah satu guru dari Bandung itu. Setidaknya mengucapnya gini, hanya kata-kata gini Bu. Selamat berbahagia gitu saja. Itu kalimatnya seperti itu aja. Jadi nggak usah pakai mengucapkan selamat hari Natal. Karena kalau kaitannya dengan itu seakan-akan nanti kita ikut mengakui Isa itu sebagai Tuhan. Nah itu dia. Lah kan cuma ucapan. Ada yang mengatakan gitu Bu. Ucapan itu konsekuensinya gede Bu, besar. Seorang datang kepada seorang wali. Wali itu orang tua yang punya anak perempuan. Tolong Pak, saya dinikahkan dengan anak Bapak. Datang dua saksi, walinya ada. Kunikahkan putriku yang bernama ini dengan, nah ini kan. Kemudian laki-laki itu ngomong Bu, disaksikan dua saksi sama walinya ada. Aku terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Bayangin, ucapannya sederhana gak ini Bu? Sederhana. Tapi ucapan itu konsekuensi Bu. Yang sebelumnya haram menjadi halal. Itu namanya akad nikah. Itu ucapan kan Bu? Hanya ucapannya sepele saja. Ku terima nikahnya Marpuah binti Marwoto dengan seperangkat alat sholat sama musolanya dibayar tunai. Nah, Masya Allah Bu. Gara-gara ucapan itu, sebelumnya kan mandang lama dikit, grogi kan. Sekarang mandangnya jadi pahala. Megangnya jadi pahala. Bener gak Bu? Iya, main filmnya jadi pahala. Itu hanya ucapan. Nih, orang non muslim Bu, mereka disuruh mengucapkan syahadat, kira-kira mau nggak Bu? Nggak mau, karena itu konsekuensi menjadi muslim. Karena kuncinya muslim adalah syahadat. Siapa yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti dia masuk Islam. Maka mereka nggak mau kan gitu Bu, ngucapin itu. Nah, ini yang ini Bu ya, yang mereka punya argumentasi bahwasanya sampai mengucapkan pun mereka tidak mau. Meskipun ada pengecualian Bu, seperti tokoh, seperti pemimpin negara, karena dia harus menaungi seluruh warganya, baik itu yang muslim maupun non muslim. Tapi kalau kita yang sudah muslim jelas gini Bu, amannya sih Bu, kalau menurut saya sih nggak usah lah Bu ya, nggak usah selamat Natal, apalagi ikut merayakan Natal.
Nah, ini yang Natal sudah beres Bu ya. Kita masuk tahun baru Bu ya. Nah, tahun baru ini Bu, ini sunatullah. Yang mengganti waktu itu adalah Allah. Ya Bu ya, yang mengganti siang menjadi malam. Habis ini kita sore malam lagi, itu Allah Subhanahu wa taala. Sudah jam 5 ya Bu ya. Cepet banget. Pulang ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bange teman Bu ya. Adik bange, woi. Badan sehat. Iya. Yang jelas Bu, menggunakan kalender Masehi itu tidak dilarang. Karena itu nggak ada kaitannya dengan masalah akidah. Sesuatu dari non muslim yang nggak ada kaitannya dengan akidah tadi nggak dilarang Bu. Kita pakai handphone buatan Cina rata-rata non muslim silahkan. Kita pakai motor buatan Yamaha ya Bu ya. Buatan Jepang mereknya Yamaha, Toyota, Hyundai Korea silahkan ya. Karena kita belum pernah lihat Bu motor keluaran Arab Saudi, nggak ada. Itu mereknya pasti Yamaha nanti itu, bukan Yamaha. Nggak ada juga. Silahkan yang bukan berkaitan dengan akidah, silahkan kita menggunakan produk-produk luar negeri, produk non muslim. Tapi tadi Bu, ketika menyangkut akidah jangan. Jadi bisa pemikiran Bu ya, bisa benda. Mikir, umpamanya pemikiran tuh semua agama sah. Semua agama benar. Ini sesuatu yang keliru Bu. Sekuler itu memisahkan agama dengan kehidupan Bu. Sekuler ini ada yang seperti ini. Sudahlah, asal berbuat baik insya Allah juga nanti masuk surga. Umat Islam harus yakin inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhoi Allah adalah Islam. Jadi yang tidak boleh itu tuh gini Bu, mengikuti budaya kafir dalam pergantian tahun itu. Pergantian tahun itu pemberian Allah Bu, yang merubah Allah waktu itu, ya. Ngapain sih pakai atuh 5, 4, 3 ikut-ikut nenek-nenek. 5, 4, 3 ikut tengah malam tuh. Ngidupin kembang api. Nah, petasan. Itu kan bukan budaya kita Bu ya, itu kita nggak ikut-ikutan ya. Kalau cuman bakar jagung dalam hal biasa ya saya nggak melarang lah Bu, itu silahkan lah, asal jangan bakar rumah orang ya Bu ya. Itu aja. Artinya gini Bu, sama dengan gini lah, apa nggak itu ikut merayakan, sama dengan gini Bu, Ahad Minggu itu sebenarnya hari rayanya umat Nasrani, tapi umat Islam kan boleh Bu menggunakan hari Minggu ngadain pengajian, kan boleh, silakan. Boleh ngadain kajian Islam, pengajian silakan. Bukan berarti ikut merayakan. Karena juga ada Bu, saya dulu waktu dengan masih hidup almarhum Arifin Ilham Bu, saya pernah ikut zikir berjamaah. Itu di Masjid Atin Jakarta Bu. Itu taman mini Bu, Masya Allah ruangnya luar biasa. Rata-rata itu orang yang sedang lupa lah kepada Allah. Muda-mudi, pergaulan bebas. Saya yakin perzinahan juga itu marak Bu di malam tahun baru itu. Nah, agar umat Islam agak terbendung dengan kegiatan yang negatif itu, diadakanlah zikir berjamaah di Masjid Atin waktu itu Bu. Saya ikut Masya Allah sampai jam 1 malam tuh Bu ya, sampai saya iktikaf di Masjid Atin itu. Nah, itu tidak apa-apa, itu bukan berarti ikut merayakan. Artinya apa? Membuat kajian agar orang itu bisa Bu ya, teralihkan pandangannya agar tidak mengikuti budaya orang-orang kafir. Nah gitu Bu ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan pergantian tahun Masehi Bu ya, ini kan tahun Masehi, tahun Syamsiah, tahun matahari. Artinya tetap kita dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih kalau tahun berubah iman gak berubah? Apa gunanya Bu ya? Intinya tahun berubah iman bertambah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Sallallahu radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah jami'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wadkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma khtim lana bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al maut. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah, na'udzu bika bi su'il khatimah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi ij'alna muqimas salah min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Ibu sekalian apa yang bisa kami sampaikan di penghujung pengajian saya Bu ya, selama setahun ini mungkin Bu, mohon maaf apabila ada kekurangan kami dalam menyampaikan tausiah-tausiah ini, dan mohon maaf bila ada ucapan kami mungkin yang tidak nyaman di hati Bu sekalian. Kepada Allah kami beristighfar, nastaghfirullahaladzim. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.